Manajemen konflik dari pandangan filsafat. Tugas mata kuliah Ilmu Filsafat, Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Malang. Disusun oleh Meldona dan Tommy Pusriyadi. Manusia tidak ada yang memiliki kesamaan yang persis antara satu dengan lainnya. Walaupun jumlah manusia di dunia ini setiap detiknya mengalami pertumbuhan yang semakin banyak, tidak ada satupun yang sama persis, baik sifat, fisik, sikap, mental, ataupun karakternya. Tidak ada satupun di antara miliaran jumlah manusia di dunia ini yang sama persis. Hal itu karena setiap manusia dilahirkan dengan keunikannya masing-masing, atau lahir dengan perbedaannya dengan manusia yang lainnya. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia, karena manusia memiliki karakteristik yang beragam. Konflik merupakan hal yang tak terhindarkan. Manusia memang diciptakan dengan sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Tak jarang, manusia memiliki asumsi yang berbeda terhadap suatu hal yang sama. Perbedaan pendapat dan persepsi ini merupakan sumber konflik. Konflik merupakan suatu fenomena yang seringkali tidak bisa dihindari dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Konflik bisa terjadi karena perbedaan dalam pemaknaan yang merupakan akibat dari perbedaan pengalaman masing-masing. Perbedaan pengalaman dapat dilihat dari perbedaan latar belakang kebudayaan yang membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Sumber konflik dapat juga dikarenakan oleh kondisi situasional dan struktur organisasi. Konflik itu tidak baik dan tidak buruk, tergantung bagaimana cara orang memanajemeninya. Wirawan 2010-115. Konflik itu wajar adanya. Manusia memiliki karakteristik dan ego yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan sering terjadinya konflik. Apakah itu konflik interpersonal, konflik individu dan kelompok, konflik antar kelompok, ataupun konflik antar organisasi. Mengendalikan konflik berarti menjaga tingkat konflik yang kondusif bagi perkembangan organisasi, sehingga dapat berfungsi untuk menjamin efektivitas dan dinamika organisasi yang optimal. Salah satu alasan mengapa manajemen ditinjau dari filsafat adalah bahwa manajemen melibatkan aktivitas komunikasi dengan pihak yang beragam. Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk menghasilkan konflik, untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Wirawan 2010-129. Jika dimanajemeni dengan baik, konflik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi apabila dimanajemeni dengan buruk, maka konflik akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Konflik, jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan kreativitas, inovasi dalam memecahkan masalah, dan pertumbuhan perkembangan positif bagi organisasi. Jika tidak tertangani dengan baik, konflik akan menurunkan kinerja, bahkan menghancurkan sebuah organisasi.
Terkait dengan ini, kita bisa merujuk pada Five Stages Theory of Group Development oleh Tuckman, di mana terbagi menjadi 5 langkah. Langkah pertama adalah forming, orientation, guidance, and direction. Pada langkah ini, disusunlah arah kemana tujuan organisasi. Berikutnya adalah langkah storming, yang ditandai dengan power struggles, yaitu perebutan kekuasaan. Selanjutnya adalah tahap norming. Pada tahap ketiga ini, terjadilah cooperation and integration, di mana telah terjadi kesepakatan dan konsensus. Selanjutnya, tahap kelima adalah performing. Telah terbentuk clear vision and purpose, yaitu dapat terciptanya sebuah sinergi. Dan yang terakhir adalah adjourning, berupa closure, yaitu telah terselesaikannya tugas dengan baik. Lalu, siapa yang akan diuntungkan dari pemanfaatan manajemen konflik ini? Memahami hakikat dan gerak pikiran manusia. Setiap bentuk konsep adalah hasil dari pikiran manusia. Dengan konsep itu, manusia lalu menanggapi berbagai keadaan di luar dirinya. Dalam hal ini, emosi dan perasaan juga merupakan hasil dari konsep yang berakar pada pikiran manusia. Ada 3 ciri mendasar pikiran manusia, yaitu nyata, sementara, dan rapuh. Pikiran itu bukanlah kenyataan. Ia adalah tanggapan atas kenyataan. Pikiran dibangun di atas abstraksi konseptual atas kenyataan. Ciri selanjutnya, bahwa pikiran itu rapuh. Apa yang kita pikirkan sama sekali belum tentu benar. Pikiran kita begitu amat mudah berubah, yang menandakan kerapuhan dari semua bentuk pikiran kita. Pikiran juga sementara. Ia datang, ia pergi, dan ia berubah. Cuaca berubah, maka pikiran juga berubah. Ketika lapar, pikiran melemah. Dan sebaliknya, ketika perut kenyang, pikiran bekerja lebih maksimal. Ekspresi berarti mengeluarkan semua bentuk pikiran dalam bentuk tindakan ataupun kata-kata. Biasanya, orang lain menjadi objek dari tindakan ini. Beberapa di antaranya merasa terhina, sehingga membalas dan membentuk semacam lingkaran kekerasan yang lebih besar. Represi berarti menekan dan menelan semua emosi dan pikiran yang muncul. Pada pikiran dan emosi yang ekstrim, ini menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan penyakit fisik yang berbahaya, seperti misalnya kanker dan sakit jantung. Represi emosi dan pikiran jelas merupakan jalan yang tepat. Ekspresi menciptakan masalah sosial, sedangkan represi menciptakan masalah personal. Banyak orang terjebak di antara keduanya,
mereka tidak dapat keluar dari pikiran dan emosi yang mereka anggap nyata. Manajemen konflik secara sistem dan formal akan melahirkan persepsi-persepsi yang berbeda. Bagi yang puas, mereka akan bahagia. Bagi yang tidak puas, mereka akan menerima. Namun belum tentu mereka ikhlas. Ketidakikhlasan bisa melahirkan represi, di mana mereka memendam emosi dan rasa kecewa. Dan bisa jadi hal itu akan melahirkan konflik baru, seperti munculnya dendam. Beberapa pendekatan manajemen konflik secara formal, seperti problem solving, compromise, intergroup training, dan sebagainya, sudah banyak diterapkan di berbagai organisasi. Manajemen konflik dengan pendekatan manusia yang mengedepankan menyelami pikiran manusia akan lebih efektif. Memang membutuhkan proses dan energi yang lebih besar. Namun hasil yang akan diperoleh akan bisa diterima oleh semua pihak dengan keikhlasan. Win-win situation merupakan kondisi yang diharapkan dari penyelesaian dan akhir sebuah konflik. Ketika terjadi konflik, sering muncul kalimat sing waras ngalah. Apakah itu bisa dikatakan win-win? Mengalah bukanlah menang-menang, tetapi kalah menang atau menang kalah. Menang-menang itu keras kepada diri sendiri untuk menumbuhkan empati, keterbukaan, timbang rasa, dan toleransi. Namun, pada saat yang sama, tidak menyerah. Win-win berarti kita setuju bersama. Apakah sepakat untuk tidak sepakat atau no deal itu menang-menang? Ya, sepakat untuk tidak sepakat dengan damai itu juga menang-menang. No deal adalah jalan terbaik jika menemui jalan buntu. Kita akan membahas tentang maturity. Dibutuhkan kematangan untuk bisa timbang rasa dan toleransi. Kematangan bersumber dari integritas. Menyadari dan menerima bahwa tujuan organisasi lebih penting dari individu dan kelompok. Konflik bisa dihindari dengan membangun komunikasi yang efektif dan terbangunnya struktur organisasi tugas yang stabil. Menghindari situasi menang kalah yang dapat mengorbankan pihak lainnya. Tanpa keikhlasan, konflik tak akan selesai, malah akan menjelma menjadi goresan luka hati dan dendam. Bahkan akan tercipta konflik baru. Manajemen konflik selayaknya memberikan keuntungan untuk semua pihak secara berimbang. Kawan, menutup pemaknaan kita tentang manajemen konflik dari pandangan filsafat, izinkan saya mengutip beberapa renungan berikut. Saat terlibat konflik dengan seseorang, terdapat satu faktor yang dapat mengubah hubungan menjadi lebih buruk atau lebih baik, yaitu perilaku, oleh William James.
Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity. Saat kita menghindari kekacauan, ternyata kita menemukan kesederhanaan. Dari konflik, kita akan menemukan keharmonisan. Di tengah kesulitan, pasti ada peluang. Albert Einstein. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat.